warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Ramadhania. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan audit yang mengungkapkan review terhadap peristiwa kemudian atau subsequent event. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibuat untuk melaporkan posisi keuangan. Laporan keuangan sangat berperan penting untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan suatu anggaran. Laporan keuangan akan disusun sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Laporan keuangan berisi pencatatan transaksi yang melibatkan uang dalam transaksi pembelian, penjualan, dan lain-lain. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan setelah berjalannya suatu periode anggaran. Maka dari itu, laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh penyusun laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan in-house atau lebih dikenal dengan nama laporan keuangan unaudit membutuhkan beberapa penyesuaian atau koreksi untuk dapat menjadi laporan keuangan audited, yang akhirnya dapat dipublikasikan dan diakses oleh pengguna laporan keuangan. Dalam menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan atau proses audit, ada yang harus diperhatikan, yaitu peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal penerbitan laporan auditor. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal penerbitan laporan auditor disebut dengan subsequent. Secara terminologi, subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan audit keluar atau terbit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan. Peristiwa demikian harus diperhatikan karena bisa jadi berdampak terhadap penyajian laporan keuangan. Dalam laporan keuangan PT Alnusa tahun 2023, subsequent event bisa saja terjadi karena faktor-faktor tertentu. Misalnya adanya susunan Dewan Komisaris dan Direksi saat rapat umum pemegang saham, adanya surat ketetapan pajak kurang atau lebih bayar, adanya perjanjian kredit yang mengharuskan memelihara kondisi keuangan. Penelitian terhadap subsequent event sering melihat peristiwa dari sisi keputusan auditor. Untuk itu, penelitian ini ingin mencoba melihat subsequent event dari laporan keuangan yang disusun auditi. Auditi adalah organisasi atau lembaga yang sedang diaudit atau yang meminta untuk diaudit. Dalam peristiwa kemudian atau subsequent event terhadap beberapa jenis transaksi yang ditemui dalam PSAK nomor 8 tahun 2010 tentang peristiwa kemudian terhadap dua jenis. 1. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Dan yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, maka dapat disampaikan bahwa yang termasuk dalam subsequent event adalah: yang pertama, berdasarkan Akta Notaris nomor 33 tanggal 17 Januari 2024 oleh Aulia Taufani SH, perusahaan telah mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang diadakan pada tanggal 17 Januari 2024. Pemegang saham perusahaan telah menyetujui penunjukan Nur Endro Buwono sebagai komisaris utama, Denny S. Tampu Bolon sebagai komisaris independen, Bakhtiar Soria Atmaja sebagai direktur utama, Arif Prasetyo Handoyo sebagai direktur pengembangan usaha, Endro Hartanto sebagai direktur operasi, dan Stanley Iriawan sebagai direktur keuangan terhitung mulai tanggal 17 Januari 2024. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut. Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 10 Januari 2024, EPN memperoleh fasilitas selain facility untuk pembiayaan investasi dengan skema musyawarah yang bersifat non-revolving dengan jumlah limit pembiayaan maksimal sebesar 155.000 dari PT Bank Syariah Indonesia. Jangka waktu perjanjian facility ini adalah 78 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
Fasilitas ini mengharuskan EPN untuk memelihara kondisi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, yaitu minimal current ratio sebesar 1 kali, minimal debt service coverage ratio sebesar 1 kali, maksimal debt to equity ratio sebesar 3 kali. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan atau clean basis. Pada tanggal 25 Januari 2024, EPN mengajukan pembiayaan permohonan realisasi sebesar 98.500 untuk pengadaan mobil tangki dengan jangka waktu 60 bulan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pada tanggal 12 Januari 2024, EFK menerima pengembalian lebih bayar pajak atas PPN untuk tahun pajak 2022 setelah dikompensasikan dengan kurang membayar pajak untuk masa pajak yang sama. Jumlah yang diterima sebesar Rp56.342. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa setelah tangan neraca atas subsequent events tidak harus selalu berupa transaksi keuangan, namun juga bisa berupa perjanjian-perjanjian atau susunan beberapa orang direksi dari suatu perusahaan, ataupun peristiwa yang terjadi akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, segala peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan dan yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan, baiknya dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau notice of financial statement, sehingga laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau artikulasinya kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.